Selamat pagi Opa, selamat pagi Oma, selamat pagi semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi Oma-Opa sekalian yang dikasihi Tuhan, yang hari ini ikut bersama dalam persekutuan lansia secara online. Ada sukacita hari ini? Ya, semoga kita tetap semangat dan sukacita menjalani kehidupan kita dalam masa pandemi ini, karena Tuhan Yesus berjalan bersama kita dalam suka dan duka. Mari kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Sekalian, sebelum kita melanjutkan persekutuan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha besar dan maha kuasa, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena pemeliharaanmu buat kami, untuk kasih setiamu yang tiada bertara kepada kami, sehingga kami masih bisa mengikuti persekutuan pagi ini. Bersertalah dengan kami ya Tuhan, supaya sukacita kami sungguh hanya ada di dalam Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan diberitakan, juga semua opa-oma yang mengikuti persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan, hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Novita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyanyi dari Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Firman-Mu
Selamat pagi, halo Oma Opa sekalian yang dikasih Tuhan. Wah, salam kangen nih, sudah lama tidak bertemu. Semoga Oma Opa dalam keadaan baik dan semangat selalu di dalam Tuhan. Kita mau melewati masa pandemi ini dengan terus percaya Tuhan menolong kita. Nah, Oma Opa, mari kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka biarlah kami membuka telinga kami, juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Oma Opa yang dikasih Tuhan, manakah tempat favorit atau tempat yang paling disukai di rumah Oma Opa? Nah, mungkin ada di antara Oma Opa yang suka dengan sofa di depan TV. Wah, itu tempat favorit kalau buat saya, misalnya begitu ya. Karena bisa santai-santai duduk di sofa sambil nonton televisi, atau bahkan sambil ketiduran dan kita ditonton deh oleh TV. Atau ada di antara kita yang tempat kesukaan atau tempat favorit di rumah adalah di kamar. Karena di kamar kita bisa tidur-tidur, kita bisa baca-baca, kita bisa berbuat apapun yang kita suka. Atau ada di antara kita yang tempat favoritnya adalah di kebun. Karena di kebun ada banyak jenis bunga-bungaan yang kita tanam, yang kita suka, atau aneka jenis pohon buah-buahan yang bisa kita petik buahnya. Kalau ada di kebun, wah senang sekali. Nah, Oma Opa, tempat favorit kita mungkin bisa berbeda-beda. Tapi rasanya setiap kita punya tempat favorit kita masing-masing di rumah. Di tempat favorit itu atau di tempat yang paling kita suka itu, kita merasa nyaman, kita merasa damai, kita merasa aman. Atau mungkin ada orang yang tempat kesukaannya atau favoritnya adalah meja makan, karena senang makan. Nah, apapun tempat favorit itu, Oma Opa sekalian, tapi mari kita pikirkan kalau misalnya suatu hari tempat favorit kita harus berubah. Misalnya kita suka duduk di sebuah sofa di mana kita bisa nonton TV. Suatu kali sofanya itu mungkin rusak. Kita tidak bisa lagi duduk santai di sofa itu, atau bahkan harus kita ganti dengan kursi lain yang tidak kita suka.
Tapi sofanya memang sudah tidak bisa lagi kita pakai. Atau misalnya tempat kesukaan kita di rumah adalah kamar. Ternyata kamar kita karena nih hujan-hujan bocor. Jadi harus renovasi. Jadi kita harus pindah ke kamar yang lain. Atau tempat favorit kita misalnya kebun. Tiba-tiba ternyata kebun kita kebanjiran. Atau bahkan ada hujan badai sehingga pohon-pohonnya kecabut. Nah, kalau kita bayangkan nih, andai-andai ya oma opa sekalian, andai-andai tempat favorit atau tempat kesukaan kita ternyata berubah, lalu bagaimana perasaan kita? Ya, rasanya sih kita kesal, kecewa, atau mungkin kita juga merasa marah. Suasana hati, suasana pikiran kita jadi nggak tenang, nggak bisa tidur, hati kita penuh dengan kekesalan. Mungkin itu yang rata-rata ya umumnya muncul. Nah, tapi kita juga mau belajar sebagai umat Tuhan untuk bersedia menerima atau menyambut ketidaknyamanan di dalam hidup kita, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Bahwa ketika kita belajar menerima kenyataan, kita belajar menerima bahwa ada ketidaknyamanan yang bisa terjadi dengan hidup kita, maka kita mau belajar untuk menyambut pengalaman itu, bahkan tetap mensyukuri pengalaman itu. Apapun itu, hal-hal yang kecil misalnya soal tadi sofa kita rusak, atau hal-hal yang besar bahwa kita harus sampai renovasi rumah atau bahkan harus pindah rumah, atau kita harus meninggalkan pekerjaan kita, atau ada banyak hal lain, hal kecil maupun hal besar, ketidaknyamanan yang bisa kita alami. Nah, kita mau belajar oma opa dari dalam kisah Alkitab kita pada hari ini tentang Musa. Alkitab dalam kitab Ibrani berbicara tentang Musa yang meninggalkan semua kenyamanannya di Mesir, hidup sebagai anak putri Firaun, dan dia tinggalkan itu semua demi dia berada bersama-sama dengan umat Israel untuk membantu, untuk menunjukkan empati, bahkan juga kemudian melepaskan bangsa Israel. Dan kitab Ibrani menuliskan bahwa karena iman maka Musa melakukannya. Kalau berbicara tentang kenyamanan Musa hidup sebagai anak putri Firaun, kurang apa sih ya oma opa? Sebagai anak seorang putri Firaun, sebagai seorang putri raja pada saat itu, maka tentu saja Musa punya semua fasilitas. Punya pakaian-pakaian yang indah dan mahal-mahal, punya berbagai jenis makanan yang lezat-lezat dan berlimpah, hidupnya senang, banyak pelayan, kemana-mana ada yang menolong, ada yang melayani. Tentu hidup sebagai anak putri Firaun adalah hidup yang sangat menyenangkan buat Musa. Tapi Musa tidak mau hidup dalam kenyamanan itu terus-menerus ketika ia melihat bahwa bangsa Israel membutuhkan bantuan. Maka Alkitab mencatat karena iman, Musa meninggalkan semua kehidupannya di Mesir sebagai seorang bangsawan dengan harta yang melimpah. Dalam iman dia meninggalkan semuanya itu untuk kemudian membela bangsa yang sedang berada dalam penderitaan. Ketika ia meninggalkan Mesir, kita tahu ya oma opa sekalian dari kitab Keluaran bahwa dia kemudian harus pergi ke padang gurun menjadi seorang penggembala, sampai kemudian suatu hari Tuhan memanggilnya melalui semak yang terbakar, yang menyala,
dan memberikan Musa kemudian sebuah visi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, opa sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini Musa memilih ketidaknyamanan. Bukankah ketika kita menghayati tentang Tuhan kita Yesus Kristus juga demikian? Ketika Yesus Kristus ada di dalam dunia ini, dengan semua mukjizat yang ia lakukan dan pengajaran yang ia sampaikan, ada banyak orang yang kemudian menjadi pengikutnya. Orang-orang yang hendak menjadikan dia raja, orang-orang yang memuja-mujanya, orang-orang yang menyambutnya, orang-orang yang menjamu dia makan di mana-mana. Namun Tuhan Yesus tidak terbuai di dalam semua kenikmatan hidup duniawi itu. Tuhan Yesus memilih jalan salib, meninggalkan kenyamanan dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa saya dan ibu bapak, oma opa sekalian. Nah, oma opa sekalian yang dikasih Tuhan, demikianlah di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal nyaman dalam hidup ini yang membuat kita merasa senang, merasa bahagia tentang banyak hal. Hal-hal nyaman itu menjadi comfort zone, menjadi suasana nyaman yang rasanya kita tidak rela untuk kehilangan. Kita ingin terus berada dalam kenyamanan itu. Namun suasana nyaman kadang membuat kita terbuai, membuat kita menjadi tidak kreatif, dan karakter kita tidak bertumbuh. Maka terkadang-kadang dalam kehidupan ini Tuhan mengajak kita, bahkan terkadang Tuhan memaksa kita keluar dari kenyamanan kita, lalu memasuki ketidaknyamanan. Supaya di situ kita bisa menemukan hal-hal baru yang lebih segar, yang lebih menyenangkan, yang lebih membuat karakter kita bertumbuh dan membuat kita lebih menghayati kehadiran dan penyertaan Tuhan yang tak pernah putus bagi kita. Apa saja yang bisa menjadi ketidaknyamanan buat kita? Ketidaknyamanan itu, oma opa sekalian, bisa berupa sakit, ya. Kita pasti tidak ingin kita mengalami sakit, kita ingin kita sehat-sehat, kita nyaman saat kita sehat. Namun kita manusia yang tubuhnya terbatas, kita bisa sakit. Nah, saat kita sakit, maka kita harus menjalani pengobatan yang kadang juga tidak mudah, yang tidak menyenangkan. Kita harus minum obat-obatan yang mungkin banyak dan membuat kita susah untuk menelannya. Atau kita harus kemudian ke rumah sakit, apalagi di masa pandemi ini yang membuat kita menjadi cemas. Nah, ketidaknyamanan itu yang perlu kita sambut. Kita mau tetap mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan memberikan kita obat-obatan, Tuhan memberikan kepada kita juga kesempatan untuk pulih, Tuhan memberikan kepada kita dokter, suster, dan orang-orang yang bisa merawat kita. Atau ketidaknyamanan itu juga misalnya perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan keluarga kita. Kita sudah nyaman, hidup kita bersama keluarga kita, tapi mungkin keluarga kita harus meninggalkan kita. Baik karena mereka pindah rumah, atau pindah pekerjaan ke luar negeri, atau mungkin mereka bahkan dipanggil Tuhan. Sehingga kita kehilangan orang yang ada di samping kita. Tapi apakah kita menangis sampai air mata kita membanjiri rumah kita? Hal itu bisa mengubah keadaan? Tentu tidak. Disitulah kita belajar menyambut ketidaknyamanan. Menyambut sebuah pengalaman hidup baru yang memang tidak kita suka dan kita tidak harapkan, tapi kita percaya ada hal baik di situ.
Atau misalnya juga kita harus melakukan sebuah perjalanan jauh yang harus kita tempuh. Dan itu membuat kita tidak nyaman dalam perjalanan. Atau kita harus menjalankan renovasi rumah. Wah, debu lama, apalagi wah kalau hujan bagaimana, belum beres renovasinya. Nanti gimana kalau tukangnya kena COVID? Wah, renovasi rumah pasti tidak nyaman. Tapi kalau memang rumahnya sudah perlu renovasi, kita kan tidak bisa menghindar. Justru kalau tidak direnovasi akan lebih bahaya. Nah, Oma Opa sekalian dikasih Tuhan, itulah contoh-contoh atau pengalaman-pengalaman ketidaknyamanan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan kita. Juga mungkin bagi sebagian kita, memasuki usia lanjut adalah usia yang tidak nyaman. Dengan usia lanjut, maka pendengaran, penglihatan, kekuatan diri kita menjadi berkurang dan kita tidak nyaman dengan semua itu. Tapi apakah kemudian kita bisa berdoa, puasa-puasa, minta Tuhan mengembalikan umur kita seperti kita orang yang umurnya 20 tahun atau 30 tahun atau jadi remaja kembali? Tentu tidak bisa ya Oma Opa. Yang bisa kita jalani adalah menerima kenyataan, menerima kehidupan ini, bahwa kehidupan terus berjalan, perubahan bisa terjadi, dan ketidaknyamanan bisa kita hadapi. Nah, kita bisa menghadapi ketidaknyamanan itu, perubahan itu, hal-hal yang tidak menyenangkan itu dengan menggerutu setiap hari, dengan hati kesal setiap hari, atau dengan marah, dengan kecewa. Namun jika itu yang kita lakukan, kita akan makin terus-menerus berada di dalam situasi yang berat, yang sulit, tidak bisa punya pikiran jernih untuk melihat hidup kita ke depan. Nah, sebaliknya, jika semua ketidaknyamanan itu kita jalani dengan hati yang ringan, pikiran yang jernih, dengan semangat, dengan sukacita, dan terutama dengan iman, seperti Musa telah jalani, bahwa menghadapi semua hal dengan iman, maka sesulit apapun, ketidaknyamanan seperti apapun, kehidupan bisa kita jalani. Dan bahkan kita akan melihat banyak hal yang menjadi baik pada akhirnya. Karena dalam semua pengalaman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Oma Opa, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan, maka itu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, comfort zone atau zona nyaman itu tentu menyenangkan. Terkadang kita harus siap keluar dari kenyamanan kita dan memasuki masa-masa yang tidak nyaman. Namun masa yang tidak nyaman itu kita tahu pasti akan ada akhirnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya adalah kebaikan. Akhirnya adalah kasih Tuhan. Akhirnya adalah semua sukacita. Akhirnya adalah hidup dan pengalaman yang bermakna di dalam Tuhan. Karena itu Oma Opa sekalian yang dikasih Tuhan, seperti kitab Ibrani katakan, bahwa karena iman, maka Musa meninggalkan semua kenyamanannya sebagai anak putri Firaun, dan kemudian menjalani hal-hal yang belum kelihatan, semua penderitaan yang sulit. Tapi Musa tahu bahwa dia bisa melihat apa yang akan ada di balik itu semua. Apa yang ada di balik semua pengorbanan dan perjuangannya. Yaitu kasih dan kebaikan yang Tuhan mau tunjukkan. Tetap semangat Oma Opa menghadapi semua pengalaman kita yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan, karena dalam semua pengalaman itu Tuhan
ada bersama kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau terus percaya dan beriman kepadamu, bahwa Engkau Tuhan menemani kami dalam semua pengalaman hidup kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh dengan sukacita, dengan kegembiraan, pikiran yang jernih, motivasi yang kuat untuk menjalani hari-hari kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pengalaman hidup kami yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, yang harus kami hadapi. Baik itu karena sakit yang kami jalani, atau karena situasi usia lanjut dengan berbagai perubahannya, atau keadaan di dalam keluarga kami, di rumah kami, atau juga pekerjaan yang tak lagi bisa kami tekuni, atau berbagai hal lain ya Tuhan, yang membuat kami berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Tuhan, kami mau menjalani segala sesuatunya itu bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk terus menghadapi, bahkan menyambut semua pengalaman kami di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Opa John, Oma Lili Murni, Oma Dediana, Oma Ana, Oma Susiwong, dan saudara-saudari kami yang juga sedang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan, dan terlebih-lebih di tengah-tengah kelemahan tubuh, tetaplah ada kekuatan batin yang mereka punya. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk mengangkat syukur kami bersama dengan Ibu Rismauli yang berulang tahun tanggal 24 September yang lalu. Dalam usia yang bertambah, juga bertambah kiranya sukacita, pengalaman yang menyenangkan, kekuatan, hikmat yang Tuhan berikan kepada Bu Rismauli juga bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pengurus seksi usia indah di dalam pelayanan yang dijalani bersama dengan tim digital. Kiranya pelayanan dapat terus membawa kekuatan iman bagi kami. Juga berkati GKI Muara Karang di dalam semua pelayanan yang dijalani, baik di masa-masa pandemi ini, maupun juga di dalam berbagai upaya pembangunan gereja yang dijalani. Tuhan berkati panitia, serta majelis jemaat, para penatua, serta seluruh pendeta, untuk terus bersatu hati, melakukan setiap upaya pembangunan tubuh Kristus di dalam dunia ini melalui gereja Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati kiranya bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya pemerintah pusat sampai daerah-daerah dapat terus bekerja sama, bersatu padu untuk membangun Indonesia ini, sehingga kota-kota besar sampai pelosok-pelosok desa dapat bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis di dalam pelayanan di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan terbaik, sehingga setiap tenaga kesehatan dapat terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses vaksinasi di Indonesia ini kiranya terus berjalan semakin banyak, dan masyarakat Indonesia dapat semakin kuat daya tahan tubuhnya menghadapi virus COVID ini. Tuhan, kami membawa doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya kami terus percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Berkatilah juga ya Tuhan setiap kami
di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami. Kiranya ada damai sejahtera, ada sukacita yang kami miliki. Berkati juga keluarga kami yang berada satu rumah atau yang terpisah jarak dan tempat dari kami. Kasih Tuhan terus menyertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Oma opa sekalian, mari kita menutup persekutuan lansia pada pagi hari ini dengan selalu mengingat bahwa kasih Tuhan selalu mengiringi kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Sampai jumpa Kamis depan ya. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Oma Opa, persekutuan usia indah akan segera berakhir ketika video ini nanti selesai. Tapi kita percaya bahwa penyertaan dan berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir dari hidup kita. Baik itu dalam pengalaman yang menyenangkan, saat kita kuat, saat kita sakit, maupun dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, saat kita lemah atau saat kita sakit, Tuhan tetap ada menguatkan kita. Dengan iman, kita menjalani semua pengalaman hidup kita hari demi hari. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menguatkan dan meneguhkan Oma Opa sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.